Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Pak DR dari Ceria, cerita akuntansi. Akan membahas akuntansi secara simpel, sederhana, dan mudah-mudahan menyenangkan. Kalau kita ngomong akuntansi umum, sering kita dengar istilah lain yaitu akuntansi sebagai language of business, bahasa bisnis. Jadi orang berkomunikasi dalam bisnis dengan menggunakan akuntansi. Kalau kita lihat prosesnya, akuntansi itu dimulai dari dokumen dasar. Diidentifikasi apakah suatu dokumen itu berandung keuangan atau transaksi keuangan atau tidak. Kalau mengandung keuangan, langsung dilakukan pencatatan atau recording di dalam buku harian atau jurnal ya. Dicatat di sini, jadi ini pencatatan. Setelah dicatat, digolongkan ya, yang kas doang, yang piutang doang, itu masuk ke buku besar atau ledger. Ini sering disebut proses posting, yaitu penggolongan transaksi keuangan tadi. Setelah penggolongan baru peringkasan di dalam trial balance atau neraca saldo, itu peringkasan. Baru terakhir adalah menyusun laporan keuangan. Dengan laporan keuangan itu orang bisa berkomunikasi, melakukan analisis, melakukan interpretasi. Oke, kita kembali ke sini. Akuntansi dimulai dengan persamaan dasar. Aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Jadi aset itu harus sama dengan total utang dan kekayaan. Seseorang mulai perusahaan dengan kekayaan 1 miliar, berarti kekayaan perusahaan itu 1 miliar. Atau sumber ekonomi perusahaan yang akan diolah itu 1 miliar berupa kas, piutang, segala macam, sama dengan tuntutan si pemilik atas perusahaan itu 1 miliar. Atau utang si entitas ke pemilik 1 miliar. Karena akuntansi itu menganggap ada pemisahan antara pemilik dengan pengurus, ya, itu disebut economic entity. Kalau kita ngomong ini persamaan akuntansi terlalu sempit, sehingga berikutnya kita kembangkan. Jadi ini aset itu jadi akun-akun ya, akun aset, akun utang, akun modal ya. Aset di sebelah kiri itu disebut debit, kanan kredit. Sama debit kredit. Sifat-sifatnya, kalau aset itu bertambah sebelah debit atau kiri, berkurang sebelah kredit. Liabilities muncul di sebelah kredit atau bertambah, berkurang sebelah kredit. Modal sebelah debit, sebelah kredit munculnya, hilang sebelah debit ya. Muncul kredit, hilang debit, sama dengan utang. Ini debit kredit itu, hukum debit kredit itu dikembangkan oleh Luca Pacioli ya, orang Italia. Tapi dia juga jujur bahwa dia itu menyadur dari buku lain sebelum itu. Si pengarang pertama itu sudah berinteraksi dengan orang Arab, orang Timur Tengah, sehingga dia lebih maju berdagangnya, berniaganya, sehingga dia tahu akuntansi versi pada saat itu ya. Kalau dari Arab itu jangankan ke Eropa, ke Indonesia aja sampai sekarang banyak istilah-istilah Arab ya. Misalnya aljabar itu matematik, algojo yang suka motong orang, alkalin batu baterai, kalau buah-buahan alpukat ya. Alpukat itu buah-buahan dalam bahasa Arab. Oke, kita lanjut. Setelah dicatat dalam buku harian, masuk ke buku besar, baru diringkas di dalam trial balance. Misalnya seseorang berusaha dengan aset 100, berarti kredit 100 juga di utang, debit kredit sama, seimbang. Kurang modal, pinjam 50, timbul utang ke bank. Jadi 150 sama dengan 150. Itu yang disebut keseimbangan ya. Jadi sampai selesai perusahaan itu tetap seimbang. Ini cikal bakal neraca. Neraca itu meskipun banyak prinsipnya, sebelah kiri aset atau di atas aset, di bawah utang sama modal ya. Setelah posting ke buku besar,
kita ambil saldo-saldo buku besar, rekap lagi, diringkas, itu namanya trial balance. Jadi trial balance itu daftar yang berisi debit kredit, kalau nggak debit kredit. Tidak mungkin debit jadi kredit, dekret, atau mau kredit jadi debit, kredit. Mau kredit jadi debit jadi kredit ya. Debit, kredit, saldo ya, oke. Berikutnya nanti kita latihan mulai dari sini aja, dari trial balance. Setelah itu baru kita bikin laporan keuangan dan seterusnya. Oke, sampai ketemu di pembahasan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.